Gada gadi gada oh. Perkenalkan, nama saya Tiara Angelina dengan NIM 250438182. Baik, saya akan menjelaskan tentang profil Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia yang mengoperasikan platform e-commerce terkemuka dengan model bisnis C2C, yaitu konsumen ke konsumen, dan B2C yang kini menjadi bagian dari grup GoTo. Dan ada pula profil umum dari Tokopedia tersebut, yaitu nama perusahaannya yaitu PT Tokopedia, yang pendirinya yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison, dan didirikan pada tahun 2009 dan memiliki status yaitu anak perusahaan dari GoTo atau PT Gojek Tokopedia Tbk setelah merger pada Mei 2021. Tokopedia tersebut juga memiliki misi yaitu pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia dengan menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Dan Tokopedia sendiri memiliki model bisnis yaitu awalnya berfokus pada C2C, yaitu konsumen dapat menjual atau membeli produk dari konsumen lain, dan kini berkembang menjadi ekosistem yang lebih luas dengan toko resmi B2C, yaitu bisnis ke konsumen, dan layanan terintegrasi seperti logistik dan pembayaran. Dan ada juga inti proses bisnisnya, yaitu yang pertama pendaftaran dan manajemen akun, yang kedua penelusuran dan pemilihan produk, yang ketiga transaksi dan pembayaran, yang keempat logistik dan pengiriman, yang kelima penyelesaian pesanan dan ulasan, yang keenam layanan tambahan. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, kenalin aku Fiona Ezefranzifa dengan NIM 250438187. Ada pula dampak dan kerugian dari ancaman kebocoran data tersebut. Pertama, bagi para pengguna, data konsumen yang sudah bocor berpotensi untuk kejahatan cyber yang lebih lanjut seperti scamming dan phishing, yaitu penipuan secara daring dan penyalahgunaan informasi. Yang kedua, bagi perusahaan, konsumen menganggap Tokopedia lalai dalam menjaga keamanan datanya, sehingga berpotensi untuk adanya tuntutan hukum. Lalu yang terakhir, berdampak bagi keamanan data nasional. Kasus ini menyoroti kerentanan perlindungan data pribadi dan memicu diskusi tentang urgensi regulasi perlindungan data pribadi yang lebih ketat. Salah satu ancaman cyber yang dihadapi oleh Tokopedia adalah adanya kebocoran data pengguna dalam skala yang besar. Insiden ini terjadi pada bulan Mei 2020 dengan melibatkan dugaan peretasan dan penjualan data yang berkisar 91 juta pengguna di pasar gelap atau dark web. Kronologi dari insiden tersebut bermula pada bulan Mei 2020, seorang hacker berhasil masuk dan mengakses database yang ada di Tokopedia. Lalu, adanya sebuah akun di Twitter dengan username Under the Bridge melaporkan adanya dugaan kebocoran data yang terjadi di Tokopedia dengan akun sebanyak 15 juta pengguna. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 3 sampai 4 Mei 2020 telah terjadi penambahan akun yang dihack, yaitu berjumlah sebanyak 91 juta akun pengguna. Dan 91 juta akun tersebut sudah mulai diperjualbelikan di pasar gelap atau dark web. Isi dari hal-hal yang diperjualbelikan tersebut mencakup nama, alamat, email, telepon, tempat tinggal, dan password yang sudah dihash atau yang sudah disamarkan. Pihak Tokopedia mengklarifikasi
dan membenarkan bahwa telah terjadinya kebocoran data tersebut, dan segera melakukan investigasi dan bekerja sama dengan lembaga keamanan cyber dan otoritas terkait, serta juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Halo teman-teman semua, kenalin, nama aku Syabil Hani Afina dengan NIM 25043025. Baiklah, di sini aku sendiri akan menjelaskan apa saja sih saran yang harus diberikan kepada para pengguna dan Tokopedia itu sendiri dalam menghadapi cyber dan phishing. Oke, untuk mengatasi ancaman dan kerugian akibat serangan siber serta phishing pada pengguna Tokopedia diperlukan upaya dari kedua belah pihak, yaitu pengguna ataupun pihak Tokopedia itu sendiri. Dari sisi pengguna, mereka disarankan untuk selalu menjaga keamanan akun dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta mengaktifkan verifikasi 2 langkah agar akun tidak mudah dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pengguna sebaiknya menghindari penggunaan jaringan WiFi pabrik saat mengakses akun Tokopedia, serta rutin memperbarui aplikasi agar mendapat sistem keamanan versi terbaru. Pengguna juga harus selalu keluar dari akun setelah menggunakan perangkat bersama untuk mencegah penyalahgunaan data. Dan sementara itu, pada pihak Tokopedia terus meningkatkan sistem enkripsi data agar informasi pribadi dan finansial pengguna tetap terlindungi. Tokopedia juga dapat melakukan edukasi rutin mengenai keamanan digital melalui berbagai saluran, serta menyediakan fitur pendeteksi aktivitas mencurigakan agar pengguna dapat segera mengetahui jika ada upaya masuk yang tidak biasa pada akun mereka. Nah, dalam menghadapi ancaman phishing juga, pengguna perlu lebih berhati-hati terhadap pesan, email, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Tokopedia, serta tidak pernah membagikan kode OTP atau kata sandi kepada siapapun, termasuk pihak keluarga atau pihak terdekat kalian yang mengaku sebagai customer service Tokopedia. Jika menemukan pesan atau akun palsu, pengguna sebaiknya segera melaporkannya kepada pihak Tokopedia agar dapat ditindaklanjuti pada web dengan alamat https://www.tokopedia.com. Nah, di sisi lain, Tokopedia juga disarankan untuk memperkuat sistem deteksi phishing serta penyalahgunaan data secara otomatis di platformnya. Lalu meningkatkan kampanye edukasi tentang keamanan siber kepada para pengguna atau kepada para customer, serta bertindak cepat dalam memblokir akun penipu atau situs palsu yang menyerupai Tokopedia. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko kerugian akibat serangan siber dan phishing dapat diminimalkan dan kepercayaan pengguna terhadap platform Tokopedia dapat terus dijaga. Baiklah, sekian saran yang aku berikan informasinya agar kalian dapat berhati-hati untuk menggunakan platform apapun termasuk Tokopedia. Nah, informasi tersebut atau saran yang aku berikan ini dapat kalian beritahukan juga kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita sayangi agar lebih berhati-hati dalam menggunakan platform Tokopedia atau menggunakan jaringan pabrik tersebut untuk mengakses aplikasi tersebut. Oke, sekian dulu ya saran yang aku berikan. Dadah. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!